Kata-kata mengejutkan Jay Itzes, rahasia sukses Venezia FC dalam membidik promosi ke Serie A terbongkar. Apa yang dia ungkapkan? Ini rahasia di balik kedatangan pemain timnas Indonesia. Apa yang terjadi di hotel sebelum latihan perdana? Jawabannya mengejutkan. Penantian berakhir. Timnas Indonesia dapat penguatan besar jelang laga krusial. Martin Paes siap beraksi lawan Irak dan Filipina. Rahasia di balik pengamanan hotel timnas Indonesia. Permintaan khusus dari Erick Thohir membuat semua terkejut. Apa yang terjadi di balik tirai? Keputusan terbesar Tom Haye dan Marcelino bergabung dengan timnas Indonesia dengan status kontrak terbuka. Apakah mereka akan membuat terobosan sensasional untuk musim depan? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Kata-kata mengejutkan Jay Itzes, rahasia sukses Venezia FC dalam membidik promosi ke Serie A terbongkar. Apa yang dia ungkapkan? Bek timnas Indonesia Jay Itzes memberikan komentarnya setelah Venezia FC berhasil lolos ke final play-off promosi. Peluang Venezia FC untuk naik ke kasta tertinggi sepak bola Italia semakin terbuka setelah mereka sukses melaju ke final play-off promosi. Venezia FC berhasil lolos setelah mengalahkan Palermo di semifinal dengan agregat 3-1. Pada leg pertama semifinal, Venezia FC menang atas Palermo dengan skor 1-0 di Stadion Renzo Barbera. Pada leg kedua semifinal, Venezia kembali menang atas Palermo dengan skor 2-1. Semua bersama menuju final, tulis Jay Itzes di Instagram pribadinya. Di final, Venezia FC akan menghadapi Cremonese dalam 2 pertandingan. Leg pertama akan berlangsung pada 31 Mei, sementara leg kedua digelar pada 3 Juni 2024. Cremonese adalah tim yang finish di posisi keempat klasemen Serie B musim ini dengan 67 poin, sedangkan Venezia berada di posisi ketiga dengan 70 poin. Selain itu, Jay Itzes juga masuk dalam daftar 22 pemain timnas Indonesia yang akan melawan Irak dan Filipina pada laga Grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan timnas Indonesia melawan Irak dijadwalkan pada 6 Juni 2024 dan melawan Filipina pada 11 Juni 2024. Kedua laga ini akan diadakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ini rahasia di balik kedatangan pemain timnas Indonesia. Apa yang terjadi di hotel sebelum latihan perdana? Jawabannya mengejutkan. Para pemain timnas Indonesia telah tiba di hotel untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka tiba pada Senin kemarin yang dikonfirmasi melalui akun Twitter dan Instagram resmi Timnas Indonesia. Hari itu adalah hari pertama pemusatan latihan Timnas Indonesia untuk persiapan 3 pertandingan penting di bulan Juni 2024. Ini dia kita Garuda, tulis akun Twitter Timnas Indonesia. Pelatih Sintayong telah memanggil 22 pemain untuk 3 pertandingan tersebut. Dalam video yang dibagikan, terlihat banyak pemain yang sudah tiba di hotel, termasuk pemain yang bermain di luar negeri seperti Tom Haye, Nathan Chu Aon, Sandy Walsh, Marcelino Ferdinand, dan Ragnar Oratmangoen yang telah menyelesaikan musim dengan klub mereka masing-masing. Namun beberapa pemain yang berkarir di Asia seperti Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, dan Justin Hubner belum terlihat. Khusus Justin Hubner dipastikan akan datang terlambat ke pemusatan latihan bersama dengan Jay Itzes karena masih ada agenda dengan klub mereka. Sumarji mengkonfirmasi ada 2 pemain yang izin terlambat, yaitu Justin Hubner dan Jay Itzes, karena masih ada keperluan dengan klub. Jay Itzes masih menjalani playoff promosi Serie B bersama Venezia menghadapi Cremonese pada 31 Mei dan 3 Juni 2024. Sementara itu, Justin Hubner masih memiliki agenda pada 1 Juni 2024 melawan Kyoto Purple Sanga.
Timnas Indonesia akan menjalani laga uji coba melawan Tanzania pada 2 Juni 2024 dan kemudian menghadapi Irak dan Filipina pada 6 dan 11 Juni 2024. Penantian berakhir. Timnas Indonesia dapat penguatan besar jelang laga krusial. Martin Paes siap beraksi lawan Irak dan Filipina. Timnas Indonesia akan segera melengkapi satu slot kiper yang tersisa untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina. Beberapa waktu lalu Shin Tae-yong sudah mengumumkan daftar 22 pemain Timnas Indonesia untuk ajang ini, tetapi satu slot kosong dibiarkan sementara. Slot kosong tersebut adalah untuk posisi penjaga gawang. Saat ini Timnas Indonesia hanya memiliki 2 kiper, yakni Hernando Ari Sutaryadi dan Adi Satrio. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji memastikan bahwa Shin Tae-yong akan melengkapi daftar pemain dengan menambah 1 kiper lagi. Sumarji menjelaskan bahwa menambah 1 kiper lagi adalah ketentuan dari FIFA yang mewajibkan setiap tim membawa 3 kiper dalam pertandingan. Kita pasti tambah 1 kiper lagi, saat ini kan baru 2, harusnya 3 kiper itu harus, soalnya regulasinya 3 dari total 23 pemain yang didaftarkan, kata Sumarji. Sebelumnya ada banyak isu yang mengatakan bahwa Shin Tae-yong menunggu Martin Paes. Paes telah resmi menjadi warga negara Indonesia pada 30 April lalu. Namun dia masih belum bisa membela Timnas Indonesia karena pada tahun 2020, Paes sempat membela Timnas U21 Belanda saat berusia 22 tahun. Kasus ini harus dibawa ke pengadilan arbitrase olahraga dan hingga kini belum ada hasil apapun terkait kasus Paes. Sumarji belum bisa memastikan siapa 1 kiper lainnya yang akan dipanggil oleh Shin Tae-yong. Namun banyak penggemar berharap Martin Paes sudah bisa dimainkan di 2 laga-laga terdekat ini. Rahasia di balik pengamanan hotel Timnas Indonesia. Permintaan khusus dari Erick Thohir membuat semua terkejut. Apa yang terjadi di balik tirai? Arya Sinulinga dari Komite Eksekutif PSSI menjelaskan bahwa pengetatan keamanan di hotel tempat Timnas Indonesia menginap adalah permintaan dari Ketua Umum PSS Erick Thohir. Menurut pantauan media pada Senin kemarin, pihak keamanan hotel telah meningkatkan kewaspadaan di lobi utama hotel, terutama di sekitar meja resepsionis. Selain meningkatkan keamanan hotel, PSSI juga meminta bantuan kepolisian untuk mengawal Rizky Ridho dan rekan-rekannya yang sudah mulai berkumpul untuk menghadapi laga melawan Tanzania dalam uji coba dan pertandingan kontra Irak serta Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Pengetatan keamanan hotel merupakan permintaan langsung dari Erick Thohir yang ingin menjaga privasi para pemain. Arya menjelaskan bahwa ini merupakan standar yang sama yang pernah diterapkan saat Timnas Argentina berkunjung ke Indonesia. Ini adalah permintaan dari Pak Erick Thohir karena beliau melihat itu sebagai hal yang sangat penting. Dulu juga waktu Timnas Argentina, kita punya standar yang sama, jelas Arya Sinulinga. Meskipun tidak seketat sebelumnya, pengetatan keamanan ini diharapkan dapat membantu para pemain untuk beristirahat dengan lebih baik. Selain itu, pengalaman dari beberapa laga tandang sebelumnya juga menjadi pertimbangan PSSI untuk meningkatkan keamanan. Arya menegaskan bahwa pengetatan keamanan hotel dilakukan demi kenyamanan pemain, pelatih, dan staf timnas. Sumarji, Ketua Badan Tim Nasional, juga membeberkan bahwa keamanan di hotel Timnas Indonesia telah diperketat. Keputusan terbesar Tom Haye dan Marcelino bergabung dengan Timnas Indonesia dengan status kontrak terbuka. Apakah mereka akan membuat terobosan sensasional untuk musim depan? Tom Haye dan Marcelino Ferdinand bergabung dengan Timnas Indonesia setelah kontrak mereka habis dengan SC Heerenveen dan KMS Kadeinze. Kedua pemain terbaik Timnas Indonesia yang bermain di luar negeri ini telah menyelesaikan pertandingan terakhir mereka dengan klub masing-masing. Tom Haye mengakhiri kontraknya dengan SC Heerenveen, sementara Marcelino Ferdinand menyudahi kerjasama selama 1,5 tahun dengan KMS Kadeinze.
Kini mereka akan bergabung dengan timnas Indonesia yang akan memainkan 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah menghadapi Irak dan Filipina, barulah Haye dan Marcelino akan mempertimbangkan masa depan mereka di level klub. Marcelino menghabiskan pekan-pekan terakhir kontraknya dengan KMSK De Inza bersama timnas U23 Indonesia, bukan di markas klubnya. Terakhir kali ia bermain untuk klub Liga Belgia tersebut pada 3 Maret lalu, yang merupakan penampilan ketiganya musim ini. Selama 1,5 bulan berikutnya, pemain berusia 19 tahun ini membela Indonesia di Piala Asia U23 dan Playoff Olimpiade. Kontrak Marcelino akan berakhir pada 30 Juni, sedangkan musim De Inza sudah berakhir setelah gagal di playoff promosi. Hingga kini belum ada kabar tentang perpanjangan kontraknya, sehingga Marcelino akan berstatus bebas transfer pada 1 Juli. Sementara itu, Tom Haye yang berpengalaman di Liga Belanda juga akan berstatus bebas transfer. Ia menyelesaikan musim bersama SC Heerenveen dengan catatan 34 pertandingan di Eredivisie dan KNVB Beker. Gelandang naturalisasi ini sebelumnya dikaitkan dengan Como 1907, tetapi rumor tersebut meredup setelah klub itu promosi ke Serie A. Dengan lebih dari 200 penampilan di Eredivisie dan pengalaman di Liga Italia bersama Lecce, Haye yang berusia 29 tahun masih dipercaya bisa bermain di level tertinggi untuk 1 kontrak lagi. Meskipun berada di rentang usia yang berbeda, Haye dan Marcelino memiliki nasib yang sama di bursa transfer musim panas ini. Duet Haye dan Marcelino pun bisa diuji coba dalam laga pemanasan melawan Tanzania pada 2 Juni. Minggu depan, Shin Tae-yong siap cetak sejarah. Keajaiban yang tak pernah terbayangkan bersama timnas Indonesia. Apa yang akan terjadi? Shin Tae-yong berada di ambang mencetak 2 sejarah besar bersama timnas Indonesia minggu depan. Apa saja sejarah yang dimaksud? Pertama, Shin Tae-yong akan menjadi pelatih pertama yang membawa timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Memang timnas Indonesia pernah tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2014 zona Asia, tetapi saat itu babak ketiga setara dengan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada edisi kali ini, tim sudah bisa memastikan lolos ke Piala Dunia 2026 di babak ketiga. Timnas Indonesia hanya perlu 1 kemenangan dari 2 laga sisa di grup F, babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina untuk melaju ke babak ketiga. Kedua, Shin Tae-yong akan menjadi pelatih pertama yang meloloskan timnas Indonesia ke putaran final Piala Asia 2 kali berturut-turut, yaitu edisi 2023 dan 2027. Perlu diketahui, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia juga berfungsi sebagai kualifikasi untuk Piala Asia 2027. Nantinya 18 tim yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan otomatis melaju ke putaran final Piala Asia 2027. Ada pertanyaan, apakah Ivan Kolev juga memimpin timnas Indonesia di 2 edisi Piala Asia, yaitu 2004 dan 2007? Kondisinya berbeda. Ivan Kolev memang meloloskan timnas Indonesia ke Piala Asia 2004, tetapi bukan untuk 2007. Timnas Indonesia tampil di Piala Asia 2007 sebagai tuan rumah, bukan melalui kualifikasi. Selain itu, Ivan Kolev tidak menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia setelah Piala Asia 2004. Harapannya performa timnas Indonesia terus meningkat di bawah arahan Shin Tae-yong. Perlahan berkat tangan dingin pelatih asal Korea Selatan ini, timnas Indonesia bisa bermimpi untuk bersaing di level atas Asia. Eksklusif, prediksi line up terbaru timnas Indonesia versus Tanzania. Siapa pengganti Jay Itzes yang membuat semua terkejut? Kesiapan mereka untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia timnas Indonesia akan menghadapi Tanzania, tim peringkat 119 dunia di Stadion Madia Jakarta pada Minggu 2 Juni pukul 4 sore waktu Indonesia Barat.
Pertandingan ini merupakan persiapan terakhir Timnas Indonesia sebelum melakoni laga penutup grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni 2024. Karena ini hanya pertandingan uji coba dan tidak mempengaruhi peringkat FIFA, pelatih Timnas Indonesia Sintayong diperkirakan tidak akan menurunkan semua pemain utamanya sebagai starter. Pelatih berusia 53 tahun ini kemungkinan akan mengombinasikan pemain-pemain inti dengan pemain yang biasanya duduk di bangku cadangan. Namun Sintayong dipastikan tidak dapat memainkan satu dari 22 pemain yang dipanggil untuk laga melawan Tanzania. Pemain yang absen adalah bek Venezia FC Jay Itzes. Bek berusia 23 tahun ini absen karena pada Senin 3 Juni 2024 masih akan membela Venezia FC di leg kedua final playoff promosi ke Serie A melawan Cremonese. Meski Jay Itzes absen, ada beberapa pemain yang dapat menggantikannya. Jordi Amat merupakan kandidat terkuat untuk mengisi posisi bek tengah yang ditinggalkan Jay Itzes. Dalam formasi 3-4-3 racikan Sintayong, posisi penjaga gawang akan dipercayakan kepada Hernando Ari. 3 bek sejajar kemungkinan adalah Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Justin Hubner. Untuk posisi wingback kanan ada Asnawi Mangkualam, sementara Saine Patinama di sisi kiri. 2 gelandang sentral kemungkinan diisi oleh Nathan Chuaon dan Ivar Jenner. Posisi winger kanan kemungkinan ditempati oleh Yakob Sayuri, sementara Marcelino Ferdinand mengisi sektor winger kiri. Posisi penyerang tengah kemungkinan diisi oleh Dimas Drajat. Melihat komposisi ini ada sejumlah pemain andalan yang mungkin akan memulai laga di babak kedua, seperti Sandy Walsh, Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Rafael Struijk. Ini dia misteri penyecetak gol terhebat Timnas Indonesia. Sosok siapa yang akan menguasai panggung sepanjang tahun 2024? Prediksi sensasional untuk siapa yang akan menyusul. Timnas Indonesia telah menghasilkan beberapa pemain yang berhasil mencetak gol sepanjang tahun 2024. Daftar ini mungkin akan bertambah saat lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejauh ini ada 8 pemain yang berhasil mencetak gol untuk Timnas Indonesia dalam berbagai pertandingan sepanjang tahun 2024. Menariknya, tidak ada pemain yang mencetak lebih dari 1 gol tahun ini. Artinya, setiap pencetak gol hanya menyumbang 1 gol. Catatan ini mungkin berubah pada Juni mendatang karena Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga terakhir grup F, melawan Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni 2024. Siapa saja pemain yang mencetak gol untuk Timnas Indonesia sepanjang tahun 2024? Berikut ulasannya. Sebelum menghadapi Piala Asia 2024, Timnas Indonesia menggelar 3 pertandingan uji coba selama pemusatan latihan di Turki dan Qatar. Dalam 3 laga ini, Timnas Indonesia kesulitan mencetak gol. Hanya ada 1 gol yang dicetak oleh Marcelino Ferdinand dan rekan-rekannya, yaitu saat kalah melawan Libya. Gol tersebut dicetak oleh Yakob Sayuri. Produktivitas gol Timnas Indonesia juga rendah di Piala Asia 2023. Dalam 4 pertandingan di Qatar, Timnas Indonesia hanya mencetak 3 gol. Gol pertama dicetak oleh Marcelino Ferdinand saat kalah dari Irak di laga pertama grup D. Pada laga kedua, gol tunggal Asnawi Mangkualam dari titik penalti membawa Timnas Indonesia menang atas Vietnam. Dalam laga terakhir grup, 1 gol dicetak oleh Sandy Walsh saat kalah dari Jepang. Catatan gol Timnas Indonesia membaik saat lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menghadapi Vietnam, Timnas Indonesia memenangkan kedua laga. Pada pertemuan pertama, Timnas Indonesia menang dengan gol dari Egy Maulana Fikri di GBK. Saat menang di markas Vietnam, 3 pencetak golnya adalah Jay Itzes, Ragnar Oratmangoen, dan Ramadhan Sananta. Gol dari Jay Itzes dan Ragnar Oratmangoen adalah gol debut mereka untuk Timnas Indonesia. Skandal terbaru mengguncang Malaysia.
Batalin timnas Indonesia demi klub lokal, apa yang terjadi di balik keputusan kontroversial ini? Kehancuran atau kesempatan baru? Persiapan timnas Malaysia untuk menghadapi dua laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026 mengalami kendala. Malaysia berada dalam posisi genting untuk bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim yang dilatih oleh Kim Pen-gon harus menang saat bertandang ke Kyrgyzstan pada 6 Juni dan menjamu Oman pada 11 Juni. Saat ini Harimau Malaya berada di posisi ketiga klasemen grup D dengan 6 poin. Kyrgyzstan dan Oman masing-masing berada di posisi pertama dan kedua dengan 9 poin. Untuk mempersiapkan timnya, Asosiasi Sepak Bola Malaysia dan pelatih Kim Pen-gon awalnya ingin mengadakan uji coba melawan timnas Indonesia. Namun rencana tersebut tidak terrealisasi karena Indonesia memilih Tanzania sebagai lawan uji coba pada 2 Juni mendatang. Karena uji coba internasional sangat diperlukan, FAM memutuskan untuk mengadakan laga persahabatan melawan klub-klub Liga Super Malaysia. FAM menyatakan bahwa keterbatasan waktu menjadi alasan utama tidak bisa melaksanakan uji coba internasional karena kalender FIFA baru dimulai pada 3 hingga 11 Juni. Sekjen FAM Datuk Nur Asman Rahman menyampaikan bahwa mereka tidak bisa mengadakan uji coba internasional sebelum 3 Juni karena berada di luar kalender FIFA. Oleh karena itu, Harimau Malaya harus menggelar laga persahabatan di dalam negeri untuk mempersiapkan tim menghadapi Kyrgyzstan dan Oman. Selain masalah uji coba, timnas Malaysia juga menghadapi masalah lain terkait pemainnya. Setelah kehilangan beberapa pemain kunci, Pen-gon kini menghadapi masalah baru. Syafiq Ahmad harus keluar dari skuad Harimau Malaya untuk melawan Kyrgyzstan dan Oman karena cedera saat melawan Perak di Liga Super Malaysia pada Jumat lalu. Syafiq Ahmad yang bermain untuk Kedah Darul Aman awalnya dipersiapkan untuk menggantikan penyerang naturalisasi Rommel Morales yang absen karena cedera. Euro 2024, Jerman PD menuju gelar juara. Strategi yang mengejutkan karena pernah mengalahkan Prancis dan Belanda. Apakah ini waktu mereka untuk bersinar? Kemenangan Jerman atas Prancis dan Belanda pada Maret lalu menunjukkan bahwa tuan rumah Euro 2024 ini layak dianggap sebagai favorit juara. Hal ini disampaikan oleh Direktur Olahraga Timnas Jerman Rudi Voller. Voller menyatakan dalam konferensi pers bahwa tim Jerman telah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Saat ini timnas Jerman sedang menjalani kamp pelatihan di Thuringia sebelum pindah ke base camp turnamen mereka di Bavaria pekan depan. Momen penting dalam perkembangan kami adalah 2 pertandingan persahabatan terakhir di bulan Maret. Kami menyadari bahwa setelah 3,5 bulan di bawah pelatih Julian Nagelsmann, kami meraih 2 kemenangan meyakinkan dan ada lebih banyak optimisme di kalangan kami, kata Voller. Optimisme yang luar biasa, kita tidak perlu berlebihan karena sekarang semuanya berjalan baik, tetapi kita harus memiliki optimisme yang cukup, tambah Voller. Juara Eropa 3 kali ini belum meraih trofi besar sejak kemenangan mereka di Piala Dunia 2014. Oleh karena itu, Der Panzer sangat ingin menunjukkan performa yang kuat di depan pendukung mereka sendiri. Jerman tersingkir di babak pertama dari 2 Piala Dunia terakhir dan tidak berhasil melewati babak 16 besar Piala Eropa terakhir pada tahun 2021. Melalui 2 pertandingan internasional itu, kami ingin menjadi bagian dari grup yang ada hingga akhir. Kami memiliki turnamen kandang. Kami harus optimis untuk melangkah lebih jauh dan jika bisa sampai ke Berlin untuk final, itu akan lebih baik, kata Voller. Skuad awal Jerman masih belum lengkap untuk kamp pelatihan pertama mereka karena para pemain dari juara Bundesliga dan DFB Pokal Bayer Leverkusen baru akan tiba dalam beberapa hari. Pemain internasional Jerman yang berkompetisi di final Liga Champions untuk Real Madrid dan Borussia Dortmund juga akan bergabung dengan timnas minggu depan. Jika Voller dan Presiden FA Jerman Bernd Neuendorf optimistis soal meraih gelar Euro 2024, pelatih Julian Nagelsmann mengatakan timnya juga ingin membalas para penggemar dengan sepak bola yang menarik. Jerman akan membuka turnamen pada 14 Juni 2024 melawan Skotlandia serta menghadapi Hongaria dan Swiss di grup A. Sebelumnya mereka akan menjalani 2 pertandingan persahabatan melawan Ukraina pada 3 Juni dan Yunani pada 7 Juni.